Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Ravaldo, NPM 1852011029. Di sini saya dalam mata kuliah hukum Islam akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah hukum Islam. Ya, yang pertama saya akan jelaskan adalah pengertian hukum Islam. Pengertian hukum Islam. Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Quran adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic law dalam literatur barat maksudnya. Istilah ini kemudian menjadi populer untuk lebih memberikan penjelasan tentang makna hukum Islam, maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum etimologi berasal dari kata akar bahasa Arab, yaitu hakama, yahkumu, yang kemudian berbentuk masdar dan menjadi hukman. Berdasarkan akar kata hakama tersebut, kemudian muncul kata al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksud dalam orang yang memahami hukum kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah kendali atau kekangan kuda, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah hukum mengendalikan atau mengekang seorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna mencegah atau menolak juga menjadi salah satu arti lafaz hukum yang memiliki akar kata hakama tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan tidak menolak mafsadat lainnya. Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya atau Allah harusnya merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahannya dan kebenarannya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidak sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas. Semisal hanya sebatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Berikutnya, kerangka tentang hukum Islam. Kerangka tentang hukum Islam, akidah adalah iman atau keyakinan yang menjadi pegangan hidup setiap muslim. Akidah dipelajari dalam suatu disiplin ilmu bernama ilmu kalam. Materi utama dan akidah dalam akidah yakni perihal rukun iman, arkanul iman, yakni bahwa pada diri seorang muslim harus mempercayai iman kepada Allah selaku Tuhan, para malaikat, kitab-kitab Allah, para utusan Allah, hari akhir, dan takdir. Nilai kebenaran dalam akidah bersifat untestable truth and tidak perlu dibuktikan secara empirik, melainkan berdasarkan pada iman dengan mendasarkan pada tanda-tanda yang ada. Aspek iman merupakan landasan yang utama berisi ajaran atau ketentuan-ketentuan akidah ini. Aspek ini juga disebut dengan akham. Berikutnya, syariah adalah perangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan benda dan alam sekitarnya.
Syariah dibedakan menjadi ibadah dan muamalah. Syariah dipelajari melalui suatu disiplin untuk ilmu bernama ilmu fikih. Dengan demikian akan dikenal fikih ibadah dan fikih muamalah. Perbedaan antara syariah dan fikih akan dikemukakan pada kegiatan belajar berikutnya. Di bidang ibadah berlaku akidah bahwa segala sesuatu adalah dilarang, haram, kecuali ada perintah atau tugas mengenai ibadah tersebut dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian akidah dasar dalam muamalah yaitu bahwa segala sesuatu kegiatan muamalah boleh mubah ibadah dilakukan kecuali sesudah larangan tegas mengenai hal itu. Dalam bidang muamalah ini dapat dicontohkan bahwa jual beli adalah boleh, akan tetapi riba membuang uang adalah dilarang secara tegas dalam Al-Quran. Berikutnya akhlak. Akhlak adalah ketentuan yang menyangkut tingkah laku atau budi pekerti manusia, yakni menyangkut baik buruk. Akhlak dipelajari dalam suatu disiplin ilmu bernama ilmu tasyawuf dan hasanah. Ilmu filsafat akhlak dikenal dalam etika, yakni salah satu bagian yang dipelajari di ranah aksiologi. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan, artinya bahwa iman yang benar dan kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melahirkan perbuatan yang baik dan benar dalam bentuk ibadah, pengabdian kepadanya. Ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melahirkan perilaku atau akhlak yang baik. Kalau diibaratkan pohon, aspek pertama adalah ibarat akar, aspek kedua ibarat daun, dan aspek ketiga ibarat buah. Kalau akarnya atau imannya kuat, akan menumbuhkan daun amal yang baik dan lebat, dan daun yang lebat akan menumbuhkan buah atau ihsan akhlak yang baik. Berikutnya adalah ciri-ciri ruang lingkup hukum Islam dan perbedaan hukum umum. Mempelajari ciri-ciri dan ruang lingkup hukum Islam serta perbedaannya dengan hukum pada umumnya. Ciri-ciri hukum Islam dipaparkan secara detail oleh Muhammad Daud Ali, yakni sebagai berikut. 1. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam. Yang kedua, mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam. Yang ketiga, mempunyai dua istilah kunci, yakni syarat dan fikih. Yang keempat, terdiri dari dua bidang utama, yakni ibadah muamalah dalam arti luas. Yang kelima, strukturnya berlapis, terdiri dari Al-Quran, Sunnah. Yang kedua, Sunnah atau Nabi Muhammad. Atau berikutnya, hasil itijah manusia yang mempunyai syarat dan dari masa ke masa. Pelaksanaannya dalam praktik berupa putusan hakim dan amalan utama umat Islam dalam masyarakat, serta ditatarkan legalitas tertuang dalam berbagai bentuk produk peraturan perundang-undangan. Yang berikutnya mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala. Dapat dibagi menjadi hukum taklifi, yakni al-ahkam dan al-khamsah berupa 5 kaidah, 5 jenis hukum, 5 kategori hukum, 5 penggolongan hukum, sunnah, makruh, wajib, dan haram. Dan hukum wadi yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya sebuah hukum. Berikutnya, pengertian syariah dan fikih. Syariah apabila dilihat dari segi ilmu hukum,
Syariah merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam kehidupan masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan dirinci lebih lanjut oleh Muhammad sebagai Rasulnya. Kemudian fikih. Fikih dalam bahasa Arab istilah dengan fiqh yang artinya paham atau mengerti, pintar dan atau cerdas. Kalau dikaitkan dengan kata ilmu menjadi ilmu fikih dapat diartikan sebagai ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran. Ketentuan-ketentuan umum yang terdapat pada sunnah Nabi yang terabadikan dalam kitab-kitab hadis. Dengan bahasa sederhana Anda bisa mendefinisikan fikih sebagai ilmu yang mempelajari syariah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, kata fikih mencakup semua aspek dalam agama Islam, yaitu teologis, politis, ekonomis, dan hukum. Hal ini terjadi karena Al-Quran menggunakan kata fikih dalam pengertian memahami secara umum. Kemudian prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip yang pertama yaitu Tauhid. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan Tauhid yang ditetapkan dalam kalimat La ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan selain Allah. Al-Quran memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan Tauhid antar semua umatnya berdasarkan prinsip Tauhid ini. Pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas kemahaesaannya dan manifestasi syukur kepadanya. Prinsip Tauhid memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk hidup lainnya. Konsekuensi prinsip Tauhid ini mengharuskan setiap manusia untuk menetapkan hukum sesuai ketentuan dari Allah atau Al-Quran dan Sunnahnya. Allah adalah pembuat hukum syar'i, sehingga siapapun yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan ketetapan Allah, maka seorang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang mengingkirkan kebenaran serta zalim karena membuat hukum mengikuti kehendak pribadi dan hawa nafsu. Prinsip yang kedua, keadilan. Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencangkup keadilan terhadap diri sendiri, kepribadian, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia. Keadilan hukum yang ditegakkan, hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar kesamaan, tidak dibedakan antara orang kaya atau orang miskin, atau kulit putih dan kulit hitam, antar penguasaan atau rakyat, antara ningrat dengan rakyat jelata, semua diperlukan sama di hadapan hukum. Keadilan hukum Islam meliputi sebagai aspek kehidupan hukum manusia dengan Tuhan, hubungan dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang ketiga, amar makruh nahi munkar. Dua prinsip tersebut melahirkan tindakan yang harus berdasarkan kepada asas amar makruh nahi amar makruh nahi munkar. Suatu tindakan di mana hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar dan diridhoi oleh Allah. Menurut bahasa amar ma'ruf nahi munkar
adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan, menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar ma'rifat dan membersihkan dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan. Dalam bukunya, Maududi memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan ma'ruf dan munkar. Istilah ma'rufat, jamak dari ma'ruf, menunjukkan semua kebaikan dan sifat-sifat yang baik sepanjang masa diterima oleh hati nurani manusia sebagai sesuatu yang baik. Istilah munkarat, jamak dari munkar, menunjukkan semua dosa dan kejahatan sepanjang masa telah dikutuk oleh watak manusia sebagai suatu hal yang jahat. Kemudian asas-asas hukum Islam. Asas-asas hukum Islam dibagi menjadi satu, asas keadilan. Tuntutan mengenai seorang muslim harus berlaku adil sangatlah banyak dijumpai dalam Al-Quran. Berlaku adil dalam sebuah upaya seseorang dalam menempatkan atau meletakkan suatu pada tempat, wa'du asya'i fi malahi. Hukum Islam menempatkan asas keadilan sebagai asas umum yang harus diterapkan dalam semua bidang atau praktek keagamaan. Demikian pentingnya menyebutkan asas keadilan dalam Al-Quran hingga lebih dari 1000 kali. Berlaku adil diperuntukkan kepada seluruh manusia termasuk di dalamnya penguasaan, khalifah Allah, orang tua maupun rakyat biasa. Berlaku adil salah satunya ditekankan dalam surat An-Nisa ayat 135. Kemudian asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum menjadi penentu bahwa hukum tidak boleh berlaku surut, sehingga Allah dalam hal ini menegaskan Allah memaafkan apapun yang dilakukan di masa lampau sebelum adanya aturan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allah memaafkan apa yang telah lalu. Kemudian asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam penegakan hukum, selain mempertimbangkan dimensi keadilan dan penjaminan kepastian, maka juga perlu diperhatikan dimensi kemanfaatan dalam penerapan hukum tersebut, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat banyak. Kemudian asas tauhid, mengesahkan Tuhan. Prinsip keesaan terhadap prinsip keesaan tauhid memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap cara seseorang memahami Tuhan dan firman-Nya. Suatu manusia bermuara dalam satu kalimat tauhid yang sama, yaitu la ilaha illallah. Kemudian asas kemerdekaan atau kebebasan. Islam mengenal asas kemerdekaan al-huriyah bagi pemeluknya. Islam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya sejauh tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar kebebasan orang lain. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan beragama, kebebasan bertindak atau berbuat sesuatu, kebebasan berpikir, dan kebebasan individu dalam batas-batas norma yang dibenarkan hukumnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas dalam firman-Nya menjelaskan bahwa tidak ada paksaan bagi seorang untuk memasuki agama Islam. Semua boleh memiliki dengan konsekuensi pilihannya masing-masing. Berikut pengertian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.